Jadi ini kita Rakerprop KONI. Rakerprop KONI ini sebenarnya adalah kegiatan tahunan kita. Ya, tahunan memang kita. Tadinya kita mau menyelenggarakan sebelum bulan puasa, tapi ya alhamdulillah bisa terlaksana sekarang karena memang kita jujur aja menunggu terpilih dilantiknya Pak Gubernur terpilih, ya. Walaupun memang kita harus akui bahwa pada kesempatan hari ini Pak Gubernur terpilih juga karena ada asesmen nih, jadi nggak bisa hadir, ya. Tapi nanti pada saat pemberi materi pukul 2 siang nanti Pak Sekda akan datang untuk mendampingi pemberi materi dari Pak Suwarno yang dari KONI Pusat. Jadi insya Allah ya karena memang situasi jadi kita bisa maklum nih. Tapi sekali lagi penyelenggaraan Rakerprop ini sendiri memang kegiatan rutin kita. Ya. Nah, dalam Rakerprop ini ada tiga hal strategis yang akan dibahas. Yang pertama terkait dengan Porprov tahun 2026. Kenapa Porprov tahun 2026 ini menjadi strategis dan penting? Ya, karena Porprov itu nanti akan didesain untuk menyesuaikan dengan PON 2028. Ya kan? Misalnya venue Panahan itu nanti ada di Sumbawa, maka Porprov itu besok Panahannya di Sumbawa. Ya kan? Gitu loh. Nah, supaya teman-teman dari Sumbawa juga sudah terlatih dalam ada event-event seperti itu, gitu kan? Nah, itu contoh ya. Nah, jadi nanti di Porprov ini akan ditentukan berapa jumlah cabur dan di mana akan dipertandingkan. Biasanya Porprov itu tuan rumahnya satu. Seperti sebelumnya tuan rumahnya adalah Kota Mataram. Sekarang tuan rumahnya semua kabupaten kota. Nah, itu strategisnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, tentunya kita semua persiapan-persiapan ini ujungnya adalah bagaimana kita menjadi tuan rumah PON 2028, menjadi tuan rumah yang baik dan juga dengan prestasi kita bisa meraih di posisi 5 besar. Itu targetnya. Jadi semua desain-desain ini arahnya ke sana. Ya. Karena PON ini sekali lagi kami ingatkan mungkin ya ini cuma sekali-sekalinya NTB jadi tuan rumah PON. Jadi kita akan manfaatkan ini ya dalam rangka meraih prestasi setinggi-tingginya karena kita tuan rumah dan tentunya seperti yang dibilang Pak Suwarno nanti untuk mempromosikan NTB sesuai dengan temanya Pak Gubernur, NTB mendunia. Ya kan? Jangan kita dibawa bayang-bayang misalnya wisatanya dibawa Bali misalnya. Nah, itu kira-kira. Dan yang ketiga, kita juga akan membahas terkait dengan musyawarah KONI untuk pemilihan ketua KONI. Ya kan, ketua KONI. Jadi ketua KONI itu nanti akan ada pemilihan sesuai dengan aturan bisa 3 bulan sebelum berakhir. Artinya bisa Desember, bisa juga 6 bulan setelah masa berlaku. Artinya bisa sampai dengan bulan Juli atau Agustus tahun 2026. Berakhirnya Februari 2026. Nanti tergantung nanti situasi daripada kondisi kita semua, ya kan? Nah, saya terbuka aja. Siapa mau jadi ketua anak? Silakan. Ya kan, itu salah satu ya. Kita tetapkan siapa mau jadi ketua KONI, siapa yang ini dan sebagainya. Ya, tapi untuk jadi ketua KONI mohon maaf, kita menerapkan syarat agak tinggi sekarang. Yaitu untuk pendaftaran bisa minimal 300 juta. Bahkan bisa 500 juta. Kenapa? Karena memang KONI ini membutuhkan uang yang besar, ya. Nggak bisa cuma ngandelin dari APBD, cuma ngandelin nanti nggak bisa, ya. Otomatis calon-calon ketua itu akan mengeluarkan biaya sendiri untuk membiayai kegiatan yang ada di KONI. Jadi itu, ya sekali lagi itu, ya. Uang itu sebagai jaminan atau? Uang itu disetor, hilang. Kedua ada kabar NTT mundur dari Siapa? Enggak, dia tidak mundur. Cuman memang NTB persiapannya jauh lebih cepat ketimbang NTT. Nah, tadi kita diingatkan ini harus seiring sejalan. Itu aja sih. Ya. Jadi tentunya kita tetap berkoordinasi dengan baik dengan NTT. Ya, teman memang kan kesiapan daerah berbeda-beda. Ya, kebetulan diuntungkan kita kalau untuk tempat akomodasi atlet, wasit, juri, dewan hakim, tamu-tamu VIP, tamu VIP udah siap semua. Hotel kita punya kamar presiden suite, junior suite room, kemudian junior suite itu untuk tamu-tamu VIP. Ya, untuk atletnya kita udah punya semua. Kamar kita saat ini sudah ada 12.000 kamar. Jadi kalau ada 25.000 atlet, maka itu kamar udah lebih daripada cukup.
Jadi nggak perlu ada pembangunan lagi. Nah mungkin kalau di NTT masih kurang. Nah venue ini saya mau menegaskan, menjawab keraguan yang menyatakan kalau KONI tidak bekerja. Kami sudah melakukan kompresi pers berkali-kali bahwa kami sudah memotongkan. Kami yakin betul bahwa venue-venue yang ada ini sudah sangat siap untuk dipakai pertandingan 2028. Kenapa? Yang ngomong siap bukan kita. Salah satu contoh, udah datang PB Cabur Muay Thai ke teras Udayana. Dia katakan clear and clean. Ini sangat bagus untuk dijadikan venue di Udayana. Sehingga clear. Mau apa lagi? Ya. Kemudian air sport dia udah langsing, udah selesai. Nah cabur-cabur lain juga menyusul, ya. Jadi kita nggak ada ragu. Kita punya ballroom UIN, kita punya asrama haji, kita punya UNRAM, ya. Kita punya ballroom Hotel Lombok Raya, kita punya Prempak, kita punya Merumata, kita punya Aruna. Dari ballroom ini aja ada 4, itu sudah 8 venue bisa masuk. Tambah UNRAM 2, tambah UIN 2, tambah asrama haji bisa 4. Karena di asrama ada 2 kan, tambah UNRAM. Udah selesai barang nih. Di Meninting itu dayung. Udah di Meninting, ski air di Meninting, udah selesai. Ya, ketua yang terpilih dari Meninting ini adalah kepala BWS NTB. Bayangkan, jadi udah bukan kita mendahului tapi udah selesai. KONI melihat kesiapan Pemprov gimana nih Pak Ketua? KONI melihat kesiapan Pemprov gimana? Ya memang kita menunggu koordinasi dengan Pak Gubernur, ya kan? Karena begini, setelah kami hitung ulang, angkanya nggak terlalu mahal kok, tidak terlalu fantastis gitu kan? Angka besar itu kan karena kita mau bangun venue. Venue ini udah kita petakan ya. Syukur-syukur kalau pemerintah pusat mau berbaik hati, revisi gor sama bangunin menembak, selesai total, ya kan? Karena memang yang kita belum punya nih menembak sama atletik aja. Berapa dihitung? Ya kalau kita mau revitalisasi gor ya memang minimal 600 miliar. 600 miliar. Karena kan bukan cuma gor, tapi kan ada sport hall, ada padepokan silat, ada asrama teman-teman nanti, gitu kan? Katanya dari APBN sudah tidak bisa membiayai. Bukan tidak bisa membiayai. APBN ini maunya ada sandingan, gitu kan? Nah, modal venue yang sudah dimiliki oleh NTB ini kan juga modal. Kan modal juga. Gitu loh. Ya, NTB udah punya hotel itu kan modal. NTB udah punya venue kan udah modal, ya. Sehingga nanti kalau pusat menyumbang, wajarlah kalau pusat ngebangunin stadion. Di mana-mana juga dia yang bangunin. Wajarlah kalau dia ngasih misalnya venue menembak, wajar aja dong, ya kan? Ya misalnya kan kita nggak mulu. Nah, kalau kita minta itu kan wajar gitu loh. Itu yang kita lakukan. Ada nggak lebih anggaran dari pusat, Pak? Ada opsi selain NTT? Kalau NTT nggak bisa nanti daerah mana? Kita nggak mau berangan-angan. Atau sambung dengan tunggal mungkin Bang? Nggak bisa. Karena ya, itu nanti bukan kita ya. Kita nggak boleh berangan-angan. Kita harus menyatakan NTB ini memang siap ya. NTT. Jadi kami nggak mau berangan-angan. Ya, yang pasti yang menjadi porsi NTB sekali lagi menjawab ya, ada statement yang bilang kita sangat siap. Yang menyatakan KONI nggak bekerja, kita bekerja setiap hari. Ya, kita bekerja setiap hari. Yang kita pilih untuk bekerja ini, yang bekerjanya nggak banyak uang keluar, karena uangnya nggak ada. Apa? Ngundang PB Cabur tuh nggak pakai uang. Dia cek misalnya ballroomnya UNRAM, oh bagus nih, cocok nih. Kan nggak pakai uang tuh Bang Imam, cuma bayar makan kan bukan uang lah itu. Kayak kasar gitu kan. Nah, tapi kita tetap checklist itu. Kemarin datang dari angkatan bintang 2, cek sky launching. Dia udah checklist. Ini sangat memadai. Selesai? Kan gitu kan kira-kira. Nah, kickboxing selesai di teras Udayana. Jadi Mungkin nggak dengan Bali, Bang? Mungkin nggak dengan Bali ketika NTB nggak siap? sekali lagi kami nggak berani menjawab. Soal pelaksanaan PON sendiri gimana? Ya maksudnya SK pemerintah. Iya. Ya, kami mau menegaskan ya, kita boleh khawatir tapi jangan terlalu khawatir. Aceh Sumut 1,5 tahun sebelumnya baru SK itu keluar. Ya kan? Masih tetap optimis. Masih optimis, ya kan? Jadi kita, nah cuma sekarang memang butuh persepsinya sama semua dulu, gitu. Bahwa ini kita udah ketemu angkanya jauh daripada kebutuhan cukup jauh, insya Allah. Jadi insya Allah kita sangat siap.